Ada satu dosa yang melebihi dosa riba, melebihi dosa membunuh, dan bahkan lebih daripada dosa zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita masih berjumpa pada channel ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga saudara-saudaraku semuanya selalu Allah limpahkan rahmat, diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rizkinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak sempurna. Dalam perjalanan hidupnya, manusia seringkali terjerumus dalam perbuatan dosa, baik disadari maupun tidak. Hal ini merupakan bagian dari sifat dasar manusia yang rentan terhadap godaan dan kesalahan. Sejak diciptakan, manusia telah diberikan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Kebebasan ini menjadi ujian bagi manusia untuk melihat sejauh mana mereka mampu mempertahankan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Namun, sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu dan keterbatasan, manusia seringkali terjebak dalam perbuatan dosa. Dosa bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti berbohong, mencuri, berbuat curang, atau bahkan berpikir buruk tentang orang lain. Kadang-kadang dosa dilakukan tanpa disadari karena kurangnya pengetahuan atau ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa manusia, sekuat apapun keimanannya, tetaplah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Adapun perbuatan-perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah, di antaranya perbuatan zina, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita lewat firman-Nya dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Allah sangat murka terhadap perbuatan zina karena dosa ini melanggar hukumnya dan merusak tatanan moral dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 68-69, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan azab yang berat bagi mereka yang melakukan zina. Kemurkaan Allah terhadap dosa zina mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangan Allah. Kemudian dosa riba. Riba adalah dosa besar yang membawa banyak keburukan bagi individu dan masyarakat. Larangan Allah terhadap riba menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangannya. Allah dengan tegas melarang praktik riba dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka mengatakan berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan membawanya ke dalam kemungkaran Allah. Dan ada pula membunuh. Membunuh adalah dosa besar yang membawa banyak keburukan bagi individu dan masyarakat. Kemurkaan Allah terhadap perbuatan membunuh menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangannya. Bahkan sangat tegas Allah melarangnya. Bahkan jika seseorang melakukannya tanpa sebab dan alasan tertentu, maka neraka jahanam tempatnya. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam kitab suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Di antara perbuatan-perbuatan dosa tadi, ada satu dosa yang melebihi dosa riba, melebihi dosa membunuh, dan bahkan lebih daripada dosa zina. Sebagaimana yang kita tahu, dosa riba itu menakutkan, dosa membunuh itu mengerikan, dan dosa zina itu menjijikkan. Akan tetapi, dari dosa-dosa itu tidak pernah bisa mengalahkan dosa meninggalkan sholat. Karena apa? Karena sholat merupakan amalan yang paling utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Sholat." Pemahamannya, ketika seseorang telah menunaikan sholatnya, berarti dia telah menunaikan sesuatu yang paling wajib dan paling utama. Dan barang siapa yang telah merobohkan urusan sholatnya, maka dia telah melakukan satu amalan yang paling buruk dalam kehidupan setelah kesyirikan. Na'udzubillah. Sebelum berakhir, saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada teman-teman semua sekali lagi untuk tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, tetap menjaga sholat apapun dan bagaimanapun keadaannya. Semoga kita semua senantiasa istiqomah untuk menjaga sholat kita, dan semoga Allah mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan kita termasuk sebagai penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.